Satu hal yang sangat berpengaruh terhadap kesuksesan jangka panjang adalah kebiasaan. Dan sekarang kita akan bahas 5 cara jitu untuk bisa merubah kebiasaan. Halo, ketemu lagi di 5 cara jitu, di mana kita akan membahas 5 cara untuk meningkatkan skill dan pengetahuan kita berdasarkan para expert yang sudah ahli di bidangnya. Konten kali ini diambil dari buku Atomic Habit yang ditulis oleh James Clear. Topik kebiasaan itu menarik banget untuk dibahas, karena suka atau tidak suka, kebiasaanlah yang mempengaruhi kesuksesan kita di masa yang akan datang. Hasil yang kita capai hari ini adalah buah dari kebiasaan yang telah kita lakukan berkali-kali. Yang membuat sebuah kebiasaan sering dianggap remeh adalah kita suka tidak melihat hasilnya dalam jangka pendek, tapi dampaknya luar biasa banget di jangka panjang. Nabung setiap bulan gak akan buat kita jadi milioner. Olahraga 3 kali seminggu mungkin gak akan membuat badan kita jadi six pack. Belajar bahasa Mandarin setiap hari selama 2 minggu mungkin tidak membuat kita fasih. Karena hasilnya tidak kelihatan di waktu-waktu awal, ini membuat orang gampang nyerah dan dia berhenti melakukan kebiasaan baru dan kembali ke kebiasaan yang lama. Sayangnya formula ini juga membuat kita mudah banget untuk memaafkan kebiasaan buruk. Contoh, makan gorengan sesekali mungkin gak akan buat kita jadi naik kolesterol. Kalau misalnya kita melewati tradisi makan malam di rumah beberapa kali, mungkin keluarga kita juga baik-baik aja. Merokok sesekali mungkin gak buat kita jadi kena kanker paru-paru. Tapi ketika kebiasaan itu dilakukan secara rutin dalam jangka waktu yang lama, hasilnya menjadi luar biasa. Bayangkan kalau kita disiplin nabung tiap bulan selama 10 tahun. Atau kalau misalnya kita rutin berolahraga 3 kali seminggu selama 5 tahun. Atau belajar bahasa Mandarin setiap hari selama 2 tahun. Inilah yang namanya efek akumulasi. Perubahan kecil tapi memberikan hasil yang luar biasa di masa yang akan datang. James Clear bilang kalau kita bisa meningkatkan kualitas kita 1% setiap harinya, dalam waktu 12 bulan atau 1 tahun kita akan menjadi 37 kali lebih baik. Pertanyaannya, kita bisa konsisten gak naik 1% setiap hari? Ada 3 hal penting tentang mengubah kebiasaan. Yang pertama adalah menghentikan kebiasaan buruk. Yang kedua adalah memulai kebiasaan baru. Yang ketiga adalah mempertahankan kebiasaan yang sudah baik. So, berikut adalah 5 cara untuk merubah kebiasaan kita menurut buku Atomic Habit dari James Clear. Yang pertama adalah menjadikannya terlihat. Kebanyakan dari kita mengira bahwa dorongan motivasi adalah hal yang utama. Padahal sebenarnya yang kita butuhkan adalah sebuah kejelasan. Semakin nyata kebiasaan tersebut, semakin terlihat kebiasaan tersebut, semakin mudah buat kita untuk bisa beradaptasi dengannya. Salah satu cara efektif untuk memulai kebiasaan baru adalah mendempetkannya dengan kebiasaan lama yang sudah kita lakukan, atau disebut dengan habit stacking. Formulanya adalah setelah melakukan kebiasaan lama, saya akan melakukan kebiasaan baru. Contoh, setelah saya gosok gigi, saya akan membaca buku selama 5 menit. Cara ini membantu kita untuk mengingat kebiasaan baru karena kita melakukannya setelah kebiasaan lama yang sudah kita lakukan bertahun-tahun. Kebiasaan lama seperti gosok gigi adalah sebuah aktivitas yang sudah hampir otomatis kita lakukan. Jika 2 kebiasaan ini dilakukan, maka kebiasaan baru pun nanti akan menjadi aktivitas yang otomatis juga. Cara lain untuk membuat sebuah kebiasaan menjadi jelas adalah memberikan informasi yang lengkap dengan kalimat komitmen di dalamnya. Formulanya adalah saya akan melakukan kebiasaan baru di waktu dan di lokasi. Contoh, saya akan membaca buku selama 15 menit jam 8 malam di kamar tidur. Dalam menggabungkan durasi, waktu, dan lokasi membuat kita semakin komitmen untuk melakukan kebiasaan baru tersebut. James Clear juga menjelaskan bahwa lingkungan itu lebih penting daripada motivasi. Ketika berkomitmen untuk memulai kebiasaan baru, kita pun juga harus berkomitmen untuk merubah lingkungan kita supaya bisa mendukung perubahan tersebut. Indra visual itu mendominasi kita dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, mengatur apa yang kita lihat itu sangat penting perannya dalam merubah kebiasaan baru. Misal, jika kamu berkomitmen untuk membaca buku setiap malam, kita harus pastikan bahwa buku itu sudah ada di tempat tidur. Lalu perangkat-perangkat seperti handphone atau laptop sebaiknya disingkirkan. Ada baiknya kita juga mungkin taruh lampu baca di sebelah tempat tidur supaya kita semakin termotivasi untuk membaca buku sebelum tidur. Karena suasananya mendukung, maka kebiasaan baru itu bisa dilakukan dengan lebih mudah. Sebaliknya, jika ingin meninggalkan kebiasaan lama, hilangkanlah benda-benda yang kira-kira bisa memacu kita untuk melakukan kebiasaan lama tersebut. Yang kedua adalah menjadikannya menarik.
Ketika kita merasakan kenikmatan dalam melakukan sebuah aktivitas, otak kita secara tidak langsung akan meminta kita melakukan hal itu kembali. James menyarankan untuk memulai kegiatan baru diiringi oleh kegiatan yang menyenangkan supaya kita semakin termotivasi untuk melakukan kegiatan tersebut. Contoh, kalau kamu suka mendengarkan musik dan kamu ingin olahraga, maka yang kamu bisa lakukan adalah mendengarkan musik sambil berolahraga. Strategi lain yang bisa dilakukan dalam melakukan kegiatan baru adalah bergabung dengan orang-orang yang juga ingin melakukan kegiatan yang sama dengan kita. Jika kamu ingin membaca buku lebih rutin, mungkin ada baiknya untuk gabung dengan book club. Jika kamu senang bersepeda atau ingin memulai kegiatan bersepeda, mungkin bisa join komunitas sepeda. Jika ingin bisa belajar memasak, mungkin kita bisa masuk ke kelas memasak contohnya. Ini merupakan kepuasan tersendiri karena kita senang sekali berada di lingkungan orang yang punya kegiatan yang sama seperti kita. Nomor 3 adalah menjadikannya mudah. Makin mudah kebiasaan dilakukan, semakin mudah juga kebiasaan tersebut untuk bisa dipertahankan. Kesalahan yang terjadi adalah kita memakan waktu yang sangat lama untuk melakukan perencanaan di awal. Ini akhirnya membuat proses eksekusi atau memulai kegiatan baru jadi terhambat dan menjadi semakin rumit. Padahal persepsi rumit adalah penghalang terbesar untuk kita melakukan hal yang baru. James Clear berpendapat repetisi adalah kunci yang sangat penting untuk kita bisa mempertahankan kebiasaan yang baru kita lakukan. Karena semakin sering kita melakukannya, kegiatan tersebut menjadi sebuah aktivitas yang sudah otomatis kita lakukan. Misalnya, kalau kita punya target untuk membaca 10 buku dalam waktu 1 tahun, mulailah dengan membentuk kebiasaan yang lebih mudah, misalnya membaca buku 5 menit dalam waktu sehari. Setelah membaca buku secara konsisten 5 menit sehari, kita bisa meningkatkan durasi tersebut dari 5 menjadi 10 menit sehari, pelan-pelan menjadi 20 menit sehari, lalu pelan-pelan bisa menjadi 1 jam sehari. Ini membuat kita memulai kebiasaan baru menjadi lebih mudah dibandingkan kita harus berpikir membaca 10 buku dalam waktu setahun atau membaca 1 jam dalam sehari. Kita bisa mulai dengan hal yang sangat simpel, yaitu membaca 5 menit dalam waktu sehari. Yang keempat adalah menjadikannya memuaskan. Untuk sebuah kebiasaan bisa diulangi lagi, kita membutuhkan semacam penghargaan yang bisa kita dapatkan dalam waktu secepatnya. Dan di sini adalah tantangannya, karena kebiasaan itu biasanya memberikan kita penghargaan yang tertunda dalam waktu yang sangat lama. Artinya, kebiasaan baru yang kita lakukan hasilnya itu nggak kelihatan dalam waktu yang dekat. Tapi kita bisa memberikan penghargaan ke diri sendiri supaya kita jadi semakin semangat nih untuk mempertahankan kebiasaan baru tersebut. Contoh penghargaan yang bisa kita lakukan adalah setiap kali saya memasak di rumah, saya akan transfer 200.000 untuk perjalanan ke Bali. Atau setelah membaca 1 buku, saya akan memberikan sumbangan ke anak tidak mampu. Yang penting adalah penghargaan ini adalah sesuatu yang bisa menginspirasi kita untuk melakukan kebiasaan kita terus-menerus. Jangan sampai kita memberikan sebuah penghargaan yang berlawanan dengan tujuan kita. Misalnya, setiap kali saya pergi ke gym, saya akan makan junk food. Ini berlawanan karena tujuan kita pergi ke gym adalah membuat badan kita lebih sehat, tapi penghargaan yang kita dapatkan adalah membuat badan kita menjadi tidak sehat. Biasanya nih ya, setelah dalam waktu yang cukup lama, kebutuhan kita terhadap penghargaan semakin berkurang. Karena kebiasaan tersebut sudah menjadi identitas kita dan sesuatu hal yang kita lakukan sehari-hari. Sehingga pada akhirnya kita mungkin tidak membutuhkan begitu banyak reward atau penghargaan dalam menjalankan kebiasaan tersebut. Yang kelima adalah strategi untuk percobaan. Terkadang kita membutuhkan waktu untuk bisa memastikan apa yang pas untuk kita. Pada awal aktivitas baru, kita harus mulai bereksplorasi. Setelah melakukan beberapa percobaan dan menemukan metode yang cocok, cobalah untuk bisa bertahan dengan metode tersebut dalam waktu yang cukup lama. Tapi bukannya harus berhenti bereksperimen, kita bisa terus bereksplorasi untuk bisa membuat kebiasaan baru itu mungkin lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Dengan terus merefleksikan diri tentang apa yang cocok buat kita, lama-kelamaan kita menemukan metode yang tepat dalam melakukan sebuah kebiasaan yang baru. Dan suatu saat nanti ketika kita ingin melakukan kebiasaan baru yang lain, kita sudah bisa menemukan nih kira-kira metode apa yang bisa cocok untuk diri kita. Demikianlah 5 cara jitu mengubah kebiasaan dari buku Atomic Habit yang ditulis oleh James Clear. Mengubah sebuah kebiasaan merupakan sesuatu yang cukup berat karena kita harus keluar dari zona nyaman kita. Di video ini kita berikan struktur bagaimana kita bisa melakukan kebiasaan baru atau meninggalkan kebiasaan lama.
Tapi tetap saja ujung-ujungnya kitalah yang menentukan seberapa jauh kita ingin melangkah dan seberapa komitmennya kita terhadap kebiasaan baru tersebut. Semoga ilmu ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya saya bisa semakin semangat memberikan video baru lagi untuk meningkatkan skill kita bersama. Kasih tahu juga pendapat kamu kira-kira 5 cara jitu apa yang ingin dibahas di video selanjutnya. Tetap semangat, belajar terus, dan sampai jumpa.